Ya kan, yang sakitnya seperti saya katakan tadi bukan hanya kita yang diteror, tetapi orang-orang terdekat kita, anak, istri, tetangga, pacar, sepupu, semua diteror. Welcome to podcast Dikamer. Halo, selamat malam bosku semua. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, banyak rezeki. Kita bahas tentang hukum lagi ya. Seperti video saya kemarin, kita hidup di zaman milenial. Kita hidup di zaman teknologi semakin canggih. Handphone hampir tiap bulan berganti. Teknologi sangat pesat, sehingga memang kita harus ikut berkembang pengetahuan kita. Zaman sekarang ya, karena teknologi ini semakin canggih, ya kita mungkin semakin dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu, ya kan? Karena semakin canggih semakin mudah kita untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya kita lapar, tinggal kita pesan online, datang. Gak perlu kita jauh-jauh keluar rumah, datang sendiri mengantar. Kita mau beli baju, gak perlu capek-capek kita ke mall, ya kan? Datang. Beli sepatu juga, datang. Itulah kecanggihan zaman sekarang. Semua kita dipermudahkan. Tapi kalau kita pakai itu hal yang positif, ya menjadi berkat buat kita. Kalau negatif bisa membuat kita hancur. Jadi bijak-bijaklah memakai media sosial. Jangan sampai media sosial ini menjerumuskan kita. Oke? Hari ini saya mau bahas tentang pinjol. Pernah dengar nggak? Pasti pernah. Saya juga pernah dengar pinjol, ya kan? Pinjol ini menurut saya ada dua, yang ilegal sama yang legal. Yang legal itu menurut saya suatu perusahaan pinjol yang dikontrol oleh pemerintah, dalam hal ini OJK. Jadi ketika dikontrol, ya semua teratur. Penagihannya teratur, kantornya jelas, karena dikontrol oleh pemerintah. Jadi bagaimana dengan pinjol ini, yang ilegal ini, yang nggak bisa dikontrol pemerintah? Ya itu, kantornya kita nggak tahu di mana, ya kan? Untuk minjamnya sangat mudah, pakai KTP aja, foto, sudah jadi. Ya kan, tidak sedikit orang stres karena sudah memakai jasa pinjol ini, nggak mampu bayar, habis diteror. Bukan hanya dia diteror, tapi orang-orang terdekat. Yang paling sadisnya, yang ilegal ini, pinjol ilegal ini meneror orang-orang yang belum nggak pernah minjam. Ternyata datanya ada, dia di SMS, kamu harus bayar utang sekian-sekian, padahal dia tidak pernah ngutang. Jadi saran saya buat teman-teman yang belum meminjam pinjol, jangan pinjam. Kalau bisa jangan, karena itu akan mempersulit kita. Kita akan tertekan, karena tidak sedikit orang tertekan karena pinjol ini. Apalagi dia yang tidak dalam naungan OJK, sadis cara penagihannya. Jadi itu saran saya, ketika kita belum terjerumus untuk meminjam pinjol, kalau bisa jangan. Kalau kita diteror, kita udah siap. Tapi orang-orang terdekat kita yang diteror kan belum siap, karena bukan mereka yang pinjam, kan gitu. Kalau kita sendiri diteror, ya siap kita, kan begitu. Tapi kalau yang sudah terjerumus pinjol ini, meminjam uang cara online ini, kalau bisa bayar, ya bayar. Karena itu tanggung jawab kita juga. Berani berbuat, berani tanggung jawab, berani meminjam, harus kita bayar. Namanya hutang. Hutang itu kan sampai akhirat akan ditagih. Tapi bagaimana kalau kita tidak mampu bayar, belum bisa bayar, sehingga kita diteror terus, ya kan? Yang sakitnya seperti saya katakan tadi bukan hanya kita yang diteror, tetapi orang-orang terdekat kita, anak, istri, tetangga, pacar, sepupu, semua diteror. Karena mereka minta kontak yang ada di handphone kita, sehingga ketika kita nggak bayar, ya udah teror semua. Bahkan ada yang diteror, ditakut-takuti kalau nggak kau bayar, hutangmu ini di penjara.
Jadi teknik mengatasi ini, menurut saya teknik mengatasi ini, ketika kita diteror di telepon jangan menghindar. Menurut saya ya, jangan menghindar, angkat aja. Angkat telepon itu, buat kita yang pinjam ya, angkat aja telepon itu, katakan saya belum mampu bayar tapi saya akan berusaha membayar. Walaupun kita dimaki-maki, dicaci maki, dimarahin, diteriakin, diancam, rekam aja. Rekam. Kalau ada SMS lewat WA, screenshot aja. Ketika itu sudah menjadi pengancaman kepada kita yang mengakibatkan jiwa kita terancam, bukti-bukti telepon tadi dan bukti-bukti screenshot tadi dan saksi-saksi yang ikut diteror itu bisa kita gunakan untuk melapor pinjol tersebut kepada pihak yang berwajib. Di sini dalam hal ini kepolisian. Jadi ketika kita diteror jangan menghindar, angkat aja teleponnya, tapi rekam, katakan nama dia, saya mau bayar tapi belum mampu. Sabar aja. Ketika kita dimaki, diancam, rekam. Baru sampaikan kepada dia, ini saya rekam, ketika kau mengancam saya akan laporkan ke kantor polisi. Itu lakukan buat kita yang sudah terjerumus meminjam pinjol. Kalau udah jiwa kita terancam, udah laporkan aja ke pihak kepolisian, bawa bukti-bukti tersebut. Buat kita yang diteror, yang diteror yang tidak meminjam uang tersebut, langsung blokir aja. Blokir. Kalau tetap setelah kita blokir dia pakai telepon lain, rekam seperti yang tadi rekam. Ketika udah jiwa kita terancam, kita bisa lapor ke polisi. Ingat, ancaman-ancaman penagih hutang tersebut, pinjol tersebut, ancaman mengatakan kita akan dipenjara kalau kita tidak bayar hutang, itu tidak bisa. Seperti video saya kemarin, kita tidak bisa dipenjara karena ketidakmampuan kita untuk bayar hutang. Jadi kalau kita tidak mampu untuk bayar hutang, kita nggak bisa dipenjara. Tidak bisa, undang-undang jelas mengatakan tidak seorang pun dapat dipidana atas putusan pengadilan karena ketidakmampuannya untuk membayar hutang. Dia tidak ada di penjara. Ya jangan takut ancaman itu. Tapi saran saya, ketika kita punya uang, bayarlah. Itu kan tanggung jawab kita juga. Jangan tak kita bayar. Jangan kita meninggalkan tanggung jawab kita, bayar aja. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke bosku, jangan coba-coba untuk meminjam pinjol karena akan membuat kita susah. Tetap semangat buat kita semua, tetap sukacita, jaga kesehatan. Itu aja yang saya sampaikan. Jangan takut ketika kita diancam akan dipenjara ketika tidak membayar hutang. Itu tidak ada. Undang-undang melindungi kita kalau betul-betul kita tidak mampu. Kalau mampu, ya silakan bayar. Oke, terima kasih. Jangan lupa tonton terus channel ini biar semakin berkembang. Dan jangan lupa lagi, sesibuk apapun kita membuat video, sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupa untuk beribadah. Mantap.